Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Pupu, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Kali ini saya akan menyampaikan panduan observasi profiling peserta didik. Panduan observasi merupakan buku petunjuk pelaksanaan pengamatan secara langsung terhadap proses yang berlangsung. Panduan observasi ini berkaitan dengan profiling peserta didik. Panduan observasi profiling peserta didik dilihat dari aspek perkembangan fisiologis, perkembangan kognitif, bahasa, sosio-emosional, sosial, moral, motivasi belajar, gaya belajar, etnik, dan kultural. Perkembangan fisiologis. Aspek fisiologis dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan fisik dan perkembangan motorik. Perkembangan kognitif. Aspek yang dapat diobservasi yaitu yang pertama, apakah peserta didik mampu mengklarifikasikan benda-benda konkret? Yang kedua, apakah peserta didik memiliki kreativitas dalam pembelajaran? Yang ketiga, apakah peserta didik mampu berpikir konkret dalam pembelajaran? Yang keempat, apakah peserta didik mampu menyelesaikan soal dengan mandiri? Perkembangan bahasa. Aspek yang diobservasi meliputi yang pertama, fonologi, yang kedua, morfologi, yang ketiga, sintak, yang keempat, semantik, dan yang kelima, pragmatik. Perkembangan sosial emosional. Aspek yang diobservasi meliputi yang pertama, apakah peserta didik mampu berinteraksi dengan keluarga, rekan sebaya, sekolah, dan lingkungannya, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, apakah peserta didik mampu mengaitkan pengalaman yang diperoleh di sekolah dengan di rumah seperti sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, apakah peserta didik mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang sudah terbentuk iklim pembelajarannya? Yang keempat, apakah peserta didik memiliki budaya yang mampu menghargai etnik, agama, jenis kelamin, dan budaya penerapan di sekolah? Yang kelima, apakah latar belakang orang tua peserta didik mempengaruhi perkembangan belajarnya? Perkembangan sosial. Aspek yang diobservasi. Bagaimana gaya pengasuhan orang tua? Yang kedua, bagaimana pergaulan lingkungan, teman sebaya, peserta didik? Perkembangan moral. Aspek yang diobservasi. Yang pertama, apakah peserta didik sudah mengenal konsep moralitas seperti kejujuran, keadilan, dan kehormatan? Yang kedua, apakah peserta didik sudah dapat melihat perbuatan baik dan buruk dari motif apa melakukan hal tersebut? Motivasi belajar. Aspek yang diobservasi meliputi yang pertama, ketekunan dalam belajar. Yang A, bagaimana kehadiran di sekolah. Sedangkan yang B, mengikuti PBM di kelas. Yang kedua, ulet dalam menghadapi kesulitan. Yang A, sikap terhadap kesulitan. Dan yang terakhir, minat dan ketajaman perhatian dalam belajar. Yang A, kebiasaan dalam mengikuti pelajaran. Yang B, semangat dalam mengikuti KBM. Gaya belajar. Gaya belajar dibagi menjadi 4, yaitu visual, auditif, kinestetik, serta reading and writing.
Aspek yang diobservasi. Yang pertama, gaya belajar apa yang disukai peserta didik? Alasannya kenapa? Dan yang terakhir, etnik dan kultural. Aspek yang diobservasi meliputi bagaimana kondisi etnik di dalam kelas. Dan yang kedua, apa saja budaya yang diketahui oleh peserta didik di lingkungannya. Mungkin sekian panduan observasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.